dengan saya Sela Agnesia di podcast Media Pemersatu Bangsa. Kali ini saya ada seseorang yang spesial. Kenapa spesial? Dia adalah salah satu bestie saya dan sekaligus dia adalah seseorang yang bergerak di bidang event organizer yang selalu membuat acara spektakuler. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut CH Entertainment. Halo CH. Ini kebalik nih kayaknya. Tadi CH udah mau nyeplos aja mau nanya gimana kabar. Udah kebiasaan bawa acara jadi mau ngambil posisi saya ya? Iya makanya. Mbak CH ini super sibuk loh. Saya aja nih mau ketemu sama dia ini bener-bener membutuhkan jadwal yang harus janjian dulu dan itu pun tentu dapat. Itu dikarenakan sekarang dunia event itu udah mulai hidup kembali. Iya, semenjak COVID ya. Benar sekali. Semenjak adanya COVID-19, kurang lebih selama 1 tahun full, event itu tidak diperkenankan untuk diadakan. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang event itu udah pasti mati gaya. Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di tahun kedua udah mulai ada sedikit keringanan istilahnya kan, kita udah mulai bisa bikin event, cuman belum seleluasa sekarang. Nah puji Tuhannya di tahun yang sekarang di 2022 ini event sudah mulai hidup kembali, acara-acara udah mulai rame, pemerintah pun support sehingga segala sesuatunya tuh bisa berjalan mulai kembali kayak seperti dulu kala. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut, Mbak CH, ayo silahkan memperkenalkan diri supaya teman-teman yang belum tahu CH ini bisa tahu nih. Oke, nama aku CH, itu nama panggilan, nama beken istilahnya. Nama aslinya Trifonia Christy. Dan itu selalu menjadi pertanyaan teman-teman saya. Kok namanya Trifonia Christy tapi dipanggil CH sih? Nah itu gara-gara semenjak SMP, zaman dulu kan kita masih pakai handphone yang numerik. Let's say kayak Nokia, kayak gitu ya. Nah, ada tanda tangannya nggak di bawah CH gitu? Zaman dulu ketika pakai HP yang numerik, kita tuh kalau misalnya SMS, itu kan ada maksimal karakternya nih. Karena dulu CH tuh nggak bisa ngomong pakai aku, kau sama teman-teman manggilnya selalu pakai nama. Jadi kalau ngetik CHRISTI sayang karakter, jadinya harus hemat 2 SMS kan, hemat beb jadinya. Jadi disingkatlah CH, itu maksudnya Christina keterusan sampai kemudian kuliah dan kemudian CH itu dijadikan branding. Oke, yang sekarang sudah menjadi CH Entertainment. Betul. Dan CH ini pada awal dulu saya baru-baru kuliah ya, dia ini memang sudah waktu saya baru lulus SMA masuk kuliah sudah bergerak di bidang CH itu ya, event organizer ya. Benar. Iya. Coba jelasin sedikit apa sih tuh CH Entertainment itu? Jadi awal mulanya CH Entertainment itu berdiri bukan karena memang basicnya CH itu belajar tentang dunia event, sama sekali tidak. CH memang pelaku event, tapi dulunya itu sebagai performer, bukan sebagai orang di belakang layar. Ketika menjalani masa perkuliahan, CH aktif sebagai singer dulunya. Kemudian datanglah sebuah kesempatan yang membuat CH menginisiasi adanya CH Entertainment itu tadi. Ketika CH awal mulai nggak pernah berpikir bahwa CH Entertainment ini kemudian akan menjadi sebuah karir. Karena dulunya itu ya udah ngambil kesempatan aja yang ada di depan mata kan. Pada saat ada klien waktu itu mau menyelenggarakan acara pernikahan, kebetulan kliennya itu adalah saudaranya dari teman SMA-nya CH. Pada saat dia cari entertain, langsung aja waktu itu nyeplak ceritanya. Ya udah CH aja gitu. Iya, bilangnya gini, gitu ya. Kak mau nggak buat acara pernikahannya kakak
Caha aja yang urusin. Jadi Caha yang bakal siapin acaranya, terus abis itu talent-talentnya kita bikin acaranya sesuai dengan keinginan kakak. Dan karena memang kakak ini adalah klien pertama yang bakal nanti Caha handle, kakak nggak perlu bayar gimana-gimana, yang penting produksiannya itu terbayarkan aja. Caha bilang kayak gitu. Hitung-hitung sambil belajar lah ya. Iya, nggak tahu gimana ceritanya, entah apa yang Caha omongkan pada saat itu, tapi kliennya itu menaruh kepercayaan sama Caha. Nah, dari situlah kemudian Caha belajar segala sesuatunya, menyusun sebuah acara itu dengan kemampuan yang Caha punya. Pada saat itu tuh sebenarnya antara berani-berani takut. Cuman Caha pegang prinsip gini, fake it till you make it. Nah, jadi bilang yes dulu, belajarnya nanti. Belakangan. Cuman dengan catatan harus cepat benar-benar ngambil kesempatan yang ada. Cuma dengan catatan gini, kita berani-berani itu boleh. Tapi kita kan punya kemampuan untuk mengukur kapasitas diri nih kan, kemampuan aku nih sampai mana sih. Nah, ketika misalnya kita udah berani mengambil tanggung jawab, kita harus konsekuen. Ketika Caha berani untuk bilang yes untuk menangani acara orang, artinya saat itu Caha udah mengambil risiko. Jadi bertanggung jawab atas keputusan yang Caha bikin ini tadi. Apalagi yang akan Caha handle itu bukan acara Caha sendiri, ini acara orang gitu. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba acaranya gak berjalan dengan baik, terus Caha disalahin gimana gitu. Belum lagi yang dihadapi itu biasa lah ya, kita kalau di Pontianak ini punya kebiasaan yang namanya kultur kepanitiaan keluarga. Dimana susah sekali untuk dihilangkan. Dimana kalau di dalam kepanitiaan keluarga, dalam acara pernikahan itu pasti melibatkan orang-orang yang lebih tua. Di saat itu Caha itu masih anak bau kencur. Anak bau kencur usia mungkin sekitar 20 tahunan gitu. 20 tahun ya. Jadi benar-benar kayak dipandang sebelah mata lah ya. Nah, itu juga nggak bisa dihindari. Artinya keraguan orang anak bau kencur tadi ya, itu pasti ada. Cuman itulah tantangannya, gimana cara kita overcoming stereotype yang orang labeling ke kita. Istilahnya kalau muda apa sih yang kamu tahu? Pengalamannya nggak ada gitu kan. Kasian. Jadi Caha harus berjuang untuk menghapuskan label yang dikasih sama orang tersebut dengan cara pembuktian tadi. Jadi satu sisi kalau ditanya takut ya ada takutnya, tapi satu sisi ini juga jadi ajang pembuktian yang pertama kepada diri sendiri bahwa aku tuh mampu step up. Terus yang kemudian harus dibuktikan adalah pembuktian kepada orang lain yang tadinya mengunderestimate kita, kasih tahu sama mereka, bikin statement, ini loh aku memang muda tapi aku bisa gitu. Dan musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Kita harus benar-benar bisa mengalahkan diri kita sendiri untuk melalui itu. Benar. Nah, terus setelah acara kemudian dapat review nih dari si pengantin gitu. Caha, makasih ya katanya gitu. Makasih karena udah bikin acara kita itu berjalan dengan lancar. Terus udah ngasih surprise yang kita sendiri nggak expect katanya gitu kan. Dan itu menjadi kredit buat Caha. Nah, setelah event pertama itu terlaksana, barulah kemudian Caha tuh berani untuk menggadang-gadangkan yang namanya Caha Entertainment. Karena saat itu Caha Entertainment tuh belum berdiri, belum ada namanya. Karena Caha belum kepikiran mau dikasih nama apa. Jadi orang taunya apa? Caha aja gitu. Oh, pakai Caha aja gitu. Iya, pakai Caha aja. Waktu itu Caha sendiri atau memang sendiri? Bener-bener sendiri. Belum ada temen yang belum ada tim-tim yang bantuin tuh? Ada yang ngebantuin. Jadi ada salah satu rekan yang waktu itu ngebantuin Caha untuk jadi runner lah, yang ngebantuin Caha di atas panggung. Jadi pengalaman itu memang karena saat itu resourcementnya tuh belum ada. Caha belum punya uang untuk bisa nge-hire orang banyak. Caha belum punya modal
untuk bisa punya equipment yang lengkap dan lain-lainnya. Dan setelah acara pertama dengan segala macam keterbatasan yang ada, ternyata jalan dan respon dari pengguna, si user tadi ini kan si klien, ternyata bagus. Nah setelah itu baru Caha pede. Oh oke nih, berarti aku bisa nih kayaknya kan. Barulah abis itu Caha canang-canangkan mau kasih nama apa ya. Akhirnya gara-gara nggak ada kepikiran nama yang gimana-gimana gitu ya, tanpa ada pertimbangan filosofi, ya udah Caha pikir karena kan orang nyarinya kemarin entertain, terus nama Caha CH gitu kan, ya udah deh dipakai aja Caha Entertainment aja gitu. Terus untuk bisa punya portofolio kan harus ada event, nggak bisa dong bohong-bohongin orang bikin event sendiri gitu ya. Jadi akhirnya strateginya itu Caha mempergunakan relasi ke orang-orang terdekat dulu. Nah mulailah dari waktu itu sahabatnya mama, kebetulan anaknya mau nikah, namanya Tante Lucia. Jadi pada saat anaknya mau nikah itu nawarin diri lah, Tante udah ada MC belum? Nah kalau misalnya belum, mau nggak acaranya itu nanti Caha aja yang bantuin untuk urusin, nanti MC-nya juga Caha dan lain-lainnya. Pada saat itu nih ya, awal merintis, pada saat itu dibayar berapa sih? Pada saat itu dibayar berapa? Jangan nangis ya. Jangan nangis. Jadi dulu event pertama kali itu untungnya hanya untuk beli kursi buat pemain, bisa dilipat itu loh, tapi nggak ada senderannya. Nah zaman dulu itu ketika Caha jadi penyanyi, Caha tuh ngelihat kalau misalnya di atas panggung dikasih duduk dengan kursi yang ada sandaran kurang mewah. Makanya pada saat acaranya Caha berusaha gimana caranya biar bisa punya kursi barstool. Tapi kan barstool satu unitnya mahal, harganya kurang lebih 600.000 per unit. Sedangkan untuk teman-teman band itu paling enggak tuh minimal punya 6 gitu kan. Karena tadi Caha ini orangnya cukup kreatif, kere dan aktif. Aduh. Jadi saat itu pergilah Caha ke mall, terus habis itu nyari, oh ada diskonan nih, ada kursi lipat, nggak ada senderan, warnanya hitam. Gas Caha beli. Jadi untung ataupun profit pertamanya Caha dari acara itu bukan profit berupa uang, tapi uangnya itu Caha bentukkan di dalam inventaris kursi. Itu pertama kali. Capek nggak? Capek gitu, tapi ada kepuasan tersendiri. Enggak bercanda. Jadi capek ya. Capek. Nah, tadi ceritanya di Iwa kan dapatnya itu setelah kurang lebih 2 tahun. Nah, kurang lebih 2 tahun dapat event kedua, yang menyelenggarain event itu sahabatnya mama. Setidaknya menang 1 langkah lah ya. Nambah 1 portofolio nih. Iya, menang 1 langkahnya nih gini, karena kliennya sahabatnya mama, bestinya mama gitu kan. Jadi mungkin bisa menggunakan jasa dari mulut ke mulut. Kalau Caha tuh pedenya gini, karena anaknya sahabat nih kan, nggak enak dong kalau ditolak gitu. Ya udah pede aja nih Caha, dan bener dipakai nih jasanya kan. S3 marketing ya. S3 marketing, KKN sebenarnya. Jadi terlaksanalah acara itu. Cuman di acara yang kedua ini Caha udah dapat bantuan. Bantuannya itu dari salah satu teman anak, ini salah satu yang berjasa sih kalau menurut Cahaya, namanya Ko Adit. Nah Ko Adit ini, halo Ko Adit. Hai Ko Adit. Jadi Ko Adit ini ngebantuin ketika Caha bilang, kok Caha nih punya problem gini. Karena basicnya Caha bukan lahir di dunia event, gimana ya kendala Caha kayak gini. Nah si Ko Adit ngedengerin gitu kan, lalu yang jadi problem Caha itu disupport sama dia. Supportnya dalam bentuk dia punya tim dia itu diperbantukan ke Caha gitu. Terus mulailah Caha nih modal sewa HT yang gitu-gitu ya. Nah di event kedua berjalan
baik lagi. Setelah event kedua dapat event ketiga dalam kurun waktu setelah 2 tahun mengedukasi dan belum dapat klien itu kan, di event ketiga yang menikah kebetulan teman baiknya CH di SMA. Di event ketiga yang nikah ini jamaah. Jadi waktu itu kalau kita kan di sini tuh kenalnya tuh jamaah tuh orang-orang Arab ya, bisa dibilang gitu. Oh, jamaah. Jadi sahabat CH ini kebetulan dia memang jamaah, pernikahannya Arabian banget gitu ya. Bisa dikatakan pernikahan besar, spektakuler, tapi dipercayakan sama CH. Itu CH luar biasa sekali sih, maksudnya merasa honor banget. Disitulah mulai. Nah, disitulah setelah event ketiga ini penyelenggaraannya di salah satu hotel besar juga di Pontianak waktu itu, terus datengin penyanyi Arab dari Jakarta gitu-gitu ya. Acaranya tuh heboh banget, yang namanya jamaah kalau udah dengar musik apalagi gambus gitu kan, luar biasa. Dan saat itu CH masih bertindak selaku WO, selaku MC. Waduh. Nah, setelah event ketiga mulai orang tuh kenal, orang tahu. Jadi waktu itu declare CH Entertainment resmi berdiri dengan branding CH Entertainment itu di tahun 2015 tanggal 16 Juni. Tapi sebelumnya kan udah ada event yang CH tangani, cuman tadi belum berani kan kita untuk bilang kalau hitung dari 2 tahun setelah CH declare itu berarti CH startingnya dari tahun 2013. 2013 udah jalan, cuman baru ada CH Entertainment di 2015 sampai ke sekarang udah 2022, berarti udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Mengedukasi orang perlu 2 tahun gitu kan, dari 2013 sampai 2015. Hasil. Nah, 2015 yang jadi klien CH udah bukan lagi orang-orang yang CH kenal. Jadi udah dari temennya siapa, keluarganya siapa, apalagi sekarang ya, waduh, ini saya mau ketemu sama dia, ya ampun, CH di mana? Oh dulu kan masih orang waktu belum booming lah ya, CH di mana, ada di rumah. Kalau sekarang CH di mana? CH meeting, CH mau nyantai yuk, tapi CH mau meeting dulu ya. Aduh, susah banget mau ketemu sama dia sekarang. Ya gitulah kan. Setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Terus prinsipnya sebenarnya persaingan kita tuh bukan sama orang, tapi persaingan sama diri sendiri. Jadi kita harus keep up. Iya benar sih, itu yang paling susah. Bener-bener yang segala sesuatu benar-benar harus dari diri sendiri sih ya. Nah, jadi sambil lanjut lagi cerita, kalau kemarin itu kan kita nyebutnya tuh CH Entertainment itu WO. Nah, sambil berjalan ternyata karir di dunia pernikahan ini khususnya di bidang wedding organizer itu macam-macam istilahnya dan macam-macam jenis pekerjaannya. Ada yang namanya wedding konsultan, ada yang namanya wedding organizer. Nah, jadi wedding konsultan ini biasa juga disebut sebagai wedding planner. Jadi itu cuma mengelola untuk nge-planningin aja, nggak langsung. Nah, yang kedua itu ada yang namanya wedding organizer. Wedding organizer itulah para eksekutor yang akan mengorganisir keseluruhan acara dan hari H. Nah, sambil belajar, oh ternyata selama ini aku tuh melakukan praktik keduanya loh. Berarti selama ini aku tuh bukan bertindak sebagai wedding organizer, tapi aku nih sebagai wedding konsultan atau wedding planner dan organizer. Untuk biayanya, misalnya kan ini kan baru CH sadari nih, setelah di pertengahan jalan, apakah ada perubahan biaya ataupun ketika udah memakai WO itu udah sekalian sebagai wedding planner atau gimana? Pada saat awal kan dengan lack of experience sama edukasinya gitu kan, CH melabeling diri perusahaan itu sebagai CH Entertainment Wedding Organizer, tapi ternyata kita melakukan kedua praktiknya. Nah, dari situ mulailah CH nge-rebranding ulang CH Entertainment ini Wedding Planner and Organizer, di mana di situ secara pricing pun pasti kita udah mulai ada
bikin bikin pasar sendiri lah. Karena CH menyadari jasa yang CH berikan itu kayaknya sepele, tapi tanggung jawabnya luar biasa besar. Apalagi yang diurus itu bukan benda mati, tapi manusia. Nah, kita kan tahu ya manusia itu karakternya banyak, terus maunya banyak. Belum lagi ada yang tipenya cerewet, yang tipenya manut. Terus kemudian yang cara reaksinya terhadap suatu permasalahan dengan marah-marah, ada yang sabar, macam-macam lah. Ada yang dikasih tahu nurut, ada yang dikasih tahu enggak. Jadi dinamikanya tuh tinggi banget. Nah, sambil berjalan kemudian muncullah kompetitor-kompetitor apalagi pandemi. Karena di masa pandemi, pandemi kan sulit kan. Itu gimana tuh waktu pada saat masa pandemi? Apalagi CH kan ibaratnya berfokus sama CH Entertainment aja gitu kan, nggak ada yang lain-lainnya lagi. Itu bagaimana caranya untuk bertahan? Bengek. Jadi pada saat COVID di tahun pertama itu benar-benar kayak kaget. Jadi dari segi lifestyle kaget. Karena kita ada lockdown kan, terus habis itu yang tadinya kita biasa nyari duitnya lewat event, tiba-tiba nggak boleh ada event, nggak ada pemasukan dong. Jadi awalnya itu overcoming pandemi agak kurang bijaksana, karena CH turns out ternyata lebih boros di awal pandemi karena ngerasa kayak di rumah aja bosan ngapa-ngapain, jajan ini itu dan lain-lainnya. Tapi sambil berjalan kok nggak habis-habis ini lockdown, terus habis itu kok bertahan sampai 1 tahun ya. Setahun ada sih tabungan gitu ya, tapi tabungan dipakai terus kalau misalnya nggak ada pemasukan ya habis gitu kan. Aduh, mulai pusing gitu, gimana sampailah akhirnya sambil jualan kue. Di masa pandemi itu mulai teman-teman, rekan-rekan yang kayak misalnya dulunya itu seringnya di IO buka jasa sama juga di spesifik bidang wedding organizer. Terus ada rekan-rekan baru juga yang kemudian mencoba peruntungan juga kan di bidang ini. Dan kalau CH ngelihatnya saat itu, wah ya berarti bidang ini nih berkembang gitu loh pasarnya, makanya kompetitor mulai bermunculan kan. Terus selama tahun pertama ya memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di tahun kedua mulai bisa bikin event, di situ kompetitor muncul, tapi CH mengalami hambatan. Hambatannya apa? Karena semua orang berusaha untuk mencari penghidupan. Otomatis kan segala macam cara sah-sah aja gitu loh, cara jualan, cara marketing orang beda-beda. Tapi kemudian cara menghadapi di mana yang dulunya itu istilahnya kita punya basic standard untuk harga jual gitu kan. Ketika pandemi semua orang tuh banting harga. Kalau CH dilema bertahan salah, ikut turun juga salah. Karena apa? Kalau misalnya ikut turun, nanti untuk naikin harga lagi susah lagi kan. Tapi kalau misalnya bertahan idealis juga nggak dapat makan gitu loh. Karena ekonomi memang lagi susah gitu loh. Orang kalau mau wedding, itu pun yang udah biasanya dulu zaman-zaman sebelum pandemi orang biasa bikin acara gendut. Acara gendut tuh undangannya rame gitu kan, gede. Gara-gara pandemi jadi bikinnya itu keluarga aja gitu ya. Betul. Otomatis cara budget juga menipis gitu. Terus juga kan CH kan sambil waktu pada saat menjalani CH Entertainment ini pada saat itu kan masih kuliah. Dan ketika udah lulus kuliah nggak ada gitu kepingin untuk bekerja di tempat lain ataupun kerja sama orang, entahkah? Ini fun fact ya, nggak banyak yang tahu. CH tuh pernah ikut CPNS 2 kali. Tapi cuman ya memang Tuhan tuh tahu kayaknya mana yang benar-benar, mana yang enggak. Kamu udah dapet rezeki di sini, Mas, mau ini lagi kasih kesempatan buat yang lain. Jadi saya tuh ngerasa banget pada saat CPNS yang pertama, saya tuh memang benar-benar nggak niatnya itu karena males sebenarnya. Saat itu kan belum pandemi tuh pas CPNS yang pertama. Merasa mungkin udah enak kali ya cuannya di sini ya. Tapi dari orang tua kan ada keinginan ya.
mewujudkan impian orang tua. Nah, cobalah, tapi yang bikin form, maksudnya yang nulisin form itu tuh timnya CH, yang nguploadin data-data itu timnya CH, jadi CH sama sekali nggak ada pegang. Cuman ya segala sesuatu tuh CH percaya what is meant for you will come back to you. Jadi apa yang ditakdirkan buat kita itu akan selalu kembali kepada kita. Sama cerita kayak klien. Tadi kan saya cerita bahwa sekarang tuh kompetitor di bidang wedding organizer ini udah cukup rame gitu kan. Terus takut nggak CH nggak dapat bersaing kan? Iya, nggak dapat klien gitu. Apalagi misalnya ya dari segi persaingan harga, mungkin kan siapa sih yang nggak suka dengan murah misalnya kayak gitu, ataupun benefit yang ditawarkan lebih. Nah kalau CH sendiri, CH ngerasa yang namanya klien tuh nggak ada yang sifatnya rebutan. Semua semua kompetitor termasuk CH Entertainment sendiri, kita tuh masing-masing punya pasar. Iya. Dan rezeki juga nggak akan tertukar. Iya. Mereka juga pasti kayak misalnya CH Entertainment pasti memiliki ciri khas tersendiri, sehingga orang-orang tuh lebih tertarik ke CH. Jadi CH nggak perlu takut untuk bersaing. Itu tadi. Jadi kalau CH itu sangat percaya banget bahwa kalau yang namanya konsep itu tuh bisa banget ditiru. Siapa tuh bisa niru. Cuman yang namanya personal touch itu tuh nggak ada yang bisa niru. Iya. Personal touch ini ibarat gini. Sela sama CH dikasih satu resep masakan yang sama. Kita sama-sama masak nih dengan resep yang pure murni sama. Tapi hasil akhir saja beda loh. Iya kan? Iya, sama benar. Juga dengan bikin kue. Tergantung siapa yang nanganinnya, itu pasti tetap ada perbedaan. Bener. Makanya CH tuh nggak takut karena personal touch masing-masing orang itu tuh merupakan ciri khas, dan ciri khas itu yang nggak bisa tiru sama orang lain. Nah makanya kalau misalnya disuruh bersaing, CH pede-pede aja gitu. Cuman bersaingnya harus bersaing yang sehat. Iya, dengan adanya kompetitor itu tuh bukan berarti kita tuh harus takut atau harus musuhin kompetitornya kita. Enggak. Justru itu adalah sebuah tanda bahwa pasar pekerjaan kita ini itu tuh berkembangnya pesat. Sehingga minatnya itu banyak gitu loh. Nah, terus kadang juga kalau misalnya ada kompetitor yang misalkan nih merasa ada kompetitor lain yang ngerebut kliennya. Ada istilah kayak gitu kalau di rumusnya CH. Kenapa? Di rumusnya CH kalau yang lain? Ada yang kayak kita harus mampu bersaingnya dari segi kualitas, tapi nggak perlu takut bahwa rezekinya akan mati sampai di situ. Rezeki itu bakal mati kalau kita tidak bertanggung jawab dan tidak amanah. Baiklah. Nah, teman-teman mengartikan bagaimana caranya CH Entertainment merintis. Dapat aja jalannya selama kita masih mau berusaha, nggak pantang menyerah, terus pintar-pintar untuk melihat kesempatan. Seperti kata CH tadi, ambil dulu, bisa nggak bisa belakangan, tapi sambil nakar diri juga. Fake it till you make it. Nah itu sebenarnya kiatnya sih, mau diambil ya terserah, mau nggak diambil ya nggak apa-apa, karena kalau masalah fake it till you make it itu yaitu prinsipnya CH. CH punya kiat-kiat buat teman-teman yang di sana yang sedang berusaha, mungkin harus kasih support dan bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Oke, buat teman-teman yang mau usaha apapun itu jangan takut, karena kalau misalnya ada kesempatan yang datang kita cuman punya pilihan yes or no. Nah kalau misalnya ada kesempatan yang bagus itu ya diambil aja dulu, masalah belakangannya itu kamu bisa sambil belajar itu sambil kamu memantapkan diri. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil resiko. Oke, baiklah. Dan siapa yang mau menikah atau yang mau menggunakan jasa CH Entertainment, bukan selain wedding aja ya, tapi event apapun itu bisa langsung hubungin di mana CH?
Cek IG-nya di ch.entertainment. Di situ ada platform untuk bio adminnya. Jadi bisa langsung diklik link yang udah ada di Instagramnya kita. Terus habis itu chat aja dulu. Masalah di lapang adilnya belakangan. Jangan takut. Gak apa-apa tanya-tanya. Soalnya ini pasti orang entertainment pasti mah. Enggak juga. Kita itu karena kita tuh wedding konsultan ya, Sel. Jadi kita itu lebih ngikutin apa yang dibutuhkan sesuai kebutuhan sama kliennya kita. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa yang pacarannya semuanya itu harus yang punya banyak duit, enggak juga. Jadi bisa menyesuaikan. Oke, baiklah pemirsa semua di rumah, itulah cerita dari awal merintis CH sampai bisa duduk sekarang di sini dengan karir yang wow, spektakuler. Dan kalian kalau misalnya bisa mau menggunakan jasanya bisa tadi dengan yang saya sebutkan tadi. Sekian pembicaraan kita pada hari ini bersama saya Sela Nesia di podcast Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa di lain waktu.